azim. Bapak Ibu segenap yang hadir, teristimewa Bapak Imam Masjid Kenho, pengurus masjid, Bapak Ketua RT setempat dan tetangga, para alim ulama, cedit pandai tua-tua tenggane, pemuka masyarakat, wabil khusus kepada panitia Isra dan Mi'raj kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini, dan semua yang hadir yang insya-Allah saling mendoakan semoga yang hadir semua diberikan keberkahan panjang umur oleh Allah. Amin. Dikitnya aminnya nampaknya, Bu. Semoga yang hadir saya doakan insya-Allah dalam keadaan sehat. Sehat, Pak? Ibu sehat, Bu? Memang kalau saya lihat bapak-bapak lebih banyak jumlah daripada ibu-ibu. Tapi nampaknya ibu-ibu yang hadir malam iko sehat-sehat. Dari mana Ustaz nengok sehatnya? Yang hadir nih Pak, mohon maaf ibu-ibunya gemuk-gemuk nampaknya. Ya Bu. Alhamdulillah. Jangan kecil hati jadi orang gemuk ya Bu. Sebabkan ulama sudah menyatakan bahwa nanti yang masuk surga itu adalah orang yang berat timbangannya. Betul? Tapi nanya dulu timbangan mananya. Yang jelas yang hadir ini pastinya Bapak Ibu semua, kalau tadi luruskan niat ke sini Bapak Ibu betul-betul karena Allah ingin menambah ilmu. Apa kata Rasulullah? Setiap langkah kita Bapak Ibu akan bernilai ibadah. Satu langkah kanan kita melangkah itu 10 kebaikan. Bayangkan Ibu. Bu. Oh Bu. Ngomong-ngomong ke siko tadi, ada tak ngitung langkah? Tak perlulah dihitung, pasti Allah catat Pak. Tapi yang pastinya satu langkah kita melangkah itu 10 kebaikan. Diiringi langkah berikutnya akan menggugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Merasa punya dosa Pak? Oh Pak, merasa punya dosa? Ibu merasa punya dosa? Dikit atau banyak? Maka insya Allah malam ini ke sini berguguran dosa-dosa kita insya Allah. Yang penting luruskan nih niat karena Allah, karena ingin insya Allah menambah ilmu silaturahim. Jangan niatnya ke siko cuma mau dapat snack misalnya Pak, salah tuh. Snack itulah dapat, pahala udah dapat. Innama a'malu binniyah. Allah itu tidak ngelihat tampannya seseorang, cantiknya seseorang, kayanya orang, tingginya jabatan, tidak. Tapi yang terpenting yang langsung berkomunikasi dengan Allah adalah niat. Ikhlisu amalakum lillah fa innallaha la yaqbalu ma khulisa lahu. Ikhlaskan semua amalmu karena sesungguhnya Allah tidak menerima apa yang tidak kamu ikhlaskan. Setuju Bu? Ya Pak. Kalau masih ada juga niatnya mau cuma dapat snack, putar cepat Pak. Dirubah segera. Tak ada kata terlambat. Alhamdulillah. Bukan itu saja kata ulama, nyampe kita ke masjid, setiap kerikil material yang kita lalui itu semua kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya ketika masuk ke masjid disunahkan tahiyatul masjid. Azan berkomandan, habis baca doa kita disunahkan lagi qabliyah, pindah-pindah. Kenapa disunahkan begitu Bapak Ibu? Karena setiap sujud kita itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan masuk kita di rumah Allah ini Bapak Ibu sekalian, yakinlah kita bersama dengan malaikat Allah. Dan malaikat Allah itu senang dengan majlis ini. Dan mereka terus berdoa kepada Allah. Apa doanya Bu? Pak, doanya apa? Ya Allah ya Tuhanku, gugurkan dosa-dosa mereka yang hadir ya Allah. Amin. Ketika di antara mereka ya Allah ada yang sakit,
dengan kemuliaan silaturahim ini, ya Allah, angkat penyakitnya. Tadi ketua panitia sudah nyampaikan, air-air ini kita ni agak-agak meriang, Pak. Terasa tak, Pak? Ibu rasa-rasa agak demam-demam gitu. Ya, Bu ya. Tak tahulah kita ada apa pula. Mungkin karena memang pengaruh mau masuk Ramadan. Allah uji dulu gitu. Cuaca panas, macam-macam. Tapi insya-Allah mudah-mudahan siapapun yang punya keluhan sakit, baik yang hadir ini maupun yang tidak hadir, keluarga kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu. Oh, Bu. Alhamdulillah. Pak. Ai deketik bapak. Kalau suara nampaknya. Bu. Pak. Allahu Akbar. Jadilah. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj. Kira-kira berapa menit saya ceramah nih, Pak? Ibu, berapa menit saya tegak di situ? Kita buat kesepakatan dulu biar tidak ada penyesalan nanti balik. Oh, Ustaz tu lama ni yang ceramahnya. Orang sudah nak balik, dia masih juga ceramah. Saya menghindari itu. Maka kita buat kesepakatan dulu. Ibu-ibu, kalau 2 jam sepakat tak, Bu? Oh, sepakat. Alhamdulillah. Dukungan pertama ada, Pak. 2 jam ibu-ibu siap dia. Bapak siap 2 jam, Pak? Tidak, Bapak kaya. Siap juga, Bu, 2 jam Bapak-bapak. Tapi mohon maaf kalau saya tanya Bapak Ibu siap 2 jam, yang tak siap saya, Pak. Panitia kakek marah. Lamun ya Ustaz. Ya, Bu, maka kita ambil ini belah yang tengah-tengah, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. InsyaAllah mudah-mudahan sebelum jam 10 selesai lagi tu. Ya, Bu ya. Kalau perlu setengah jam jadilah. Timbul pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita memperingati Isra Mi'raj ini, tahu tak kita latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya Isra Mi'raj? Ini perlu dulu dibuat pertanyaan. Hari ini tanggal berapa, Nak? Berapa Isra Mi'raj? Berapa Rajab? Ustaz ni ada duit. Nah, tuh. Bawa hadiah saya ni. Ada yang mau? Nah, duduk yang rapi. Tak usah ngobrol. Tanggal berapa? 27 apa? Februari, betul. Kalau Rajab tanggal berapa hari kau? Rajab tanggal berapa, Nak? Cuma selisih sehari be itu. Kalau tanggal 27 nasional berarti tanggal 26 Rajab. Itu dia. Berarti kita ni sudah mau masuk di hari hanya 27 Rajab. Maka nak kita disunahkan ketika masuk bulan Rajab, Ibu, Pak, Rasulullah memberikan contoh dan menadakan tangan, lalu dia berdoa dengan sebuah doa. Apal doanya, Bu? Siapa yang hafal doa? Cepat, siapa? Ya. Maju ke depan. Mana? Allahumma barik lana fi. Oh, ini bagus sini. Pintar. Ayo depan. Dapat duit. Nah, pintar. Baca doanya ya. Ulang lagi. 1 2 3. Allahumma barik lana. Terus. Terus. Ah, badiklah kau. Memang dia baru lagi makan ya. Tuh. Alhamdulillah, pintar. Betul tak doanya, Nak? Kalau tadi itu kurang betul, siapa yang bisa? Ada hadiah dah duduk. Siko. Kita santai Bu ya, Pak ya. Siapa nama, Nak? Panggilan? Iqbal. Iqbal sudah kelas berapa? 3. Alhamdulillah. Mau jadi hafizah tak? Penghafal Quran mau?
Alhamdulillah, didoakan ya, mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Iya, kelas 3. Cuma 2 pertanyaan. Bisa? Kalau betul, bawa balik. Tapi kalau salah 2 pertanyaan Ustaz, salah satunya tidak bisa dijawab, balik ini ya. Pegang. Pertama, bacakan doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya? Lupa artinya. Oh, lupa artinya. Lupa artinya, nak? Apa artinya? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami di bulan Ramadan. Amin. Berarti 1 sudah terjawab. Yang kedua, kalau betul ambil. Tapi kalau salah balikin ya. Tadi Ustaz bacakan surah Al-Isra ayat 1. Teringat tak Nabal? Bisa tak bacakannya? Baca. Subhanan ladzi asra. Dah ingat? Oh, sesuai dengan kesepakatan, kalau betul ambil, kalau salah balik kan? Dah balik. Alhamdulillah. Aku nak ada hal lebih. Ya, duduklah. Memang Bapak Ibu tak mungkin saya rugi. Kasih pertanyaan, sebenarnya tak juga. Kadang anak cerdas dia hafal, dia jawab. Pernah saya Pak, saya kasih 200.000, dijawabnya dengan benar. Mau tak mau lah, karena Bapak Ibu kan jadi saksi, saya kasihlah. Harapan saya mudah-mudahan pengurus panitia ganti, lupa dah diganti juga. Sudahlah. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini dibaca Bapak Ibu anak Ustaz ya. Selesai sholat minimal baca ini. Minta doa sama Allah. Ndak hafal bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Dan ya Allah panjangkan umur kami, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Amin ya Rabbal. Itu. Nah, di dalam bulan Rajab ini Bapak Ibu sekalian terjadi suatu peristiwa yang sangat spektakuler, yang sangat penting dan bersejarah, yang dinamakan apa nak? Isra Mi'raj. Dan Ustaz tadi nanya Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi tertimbulnya Isra Mi'raj? Yaitu pertama diantaranya di bulan Rajab ini dikatakan juga bulan duka cita. Bulan apa nak? Bulan duka cita, bulan kesedihan. Kenapa dikatakan bulan kesedihan Bapak Ibu? Karena di bulan ini kekasihnya, istrinya Rasulullah meninggal dunia, yang bernama Siti Khadijah, meninggal di bulan ini. Ibu, oh, saya mau tanya jujur Bu, seandainya tiba-tiba suami kita ini tak tahu namanya ajal kan, tiba-tiba meninggal Bu, Ibu sedih tak? Sedih tak Bu? Nangis tak? Nangis. Tu Ibu memang luar biasa, ibu-ibu kok cinta nian dengan suami. Balik saya bertanya dengan bapak-bapak. Pak, oh Pak, tiba-tiba istri bapak meninggal misal, nangis tak Pak? Oh tak. Sedih tak Pak? Masya Allah, Allahu Akbar. Ada juga yang jawab ibu-ibu itu, tak Ustaz, kata dia. Sedih juga lah Pak. Begitulah Rasulullah sebagai manusia biasa sedih, berduka dia. Maka kalau ada orang yang meninggal, bu tak apa-apa nangis. Tetapi nangisnya Rasul, sedihnya Rasul, ketika dia menangis, dia mengenang kebaikan-kebaikan almarhumah. Kebaikan istrinya luar biasa. Itu yang boleh. Bapak tadi tu nangis juga lah, sampai ke kuburan kadang-kadang, Bu, mohon maaf. Sampai di kuburan tu nangis, dia bukan main. Kata dia. Tapi ada lubang Pak. Tengok siapa pula, kata dia. Sedih. Dan ketika Rasulullah bersedih Bapak Ibu sekalian,
Allah tidak membiarkan kekasihnya. Rasulullah berduka dan bersedih, lalu Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, kata Allah, ada apa ya Allah? Tolong kau juga sekarang saat ini juga kau turun ke muka bumi. Buat apa ya Allah? Tolong kau jemput kekasihku yang sekarang ini sedang berduka, bersedih. Buat apa ya Allah? Aku ingin menghibur. Singkat cerita, turunlah malaikat Jibril, didampingi 2 malaikat. Ketemu dengan Nabi Muhammad. Muhammad, ada apa Jibril? Allah nyuruh aku manggil kau. Oh gitu. Kalau perintah Allah laksanakan Jibril. Langsung berangkat. Maka turunlah ayat yang kita baca tadi, yang dibacakan oleh qari kita tadi, yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ingat Bapak Ibu, ini kalimatnya, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Memperjalankan siapa? Abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Muhammad. Dari mana Bu? Ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram. Di mana Ibu, Bapak, masjidil haram? Di Mekah. InsyaAllah saya doakan semua yang hadir ini, semoga Allah beri rezeki, kesehatan, pasang niat Bapak Ibu, InsyaAllah nanti Allah hadirkan di sana. Amin ya rabbal. Di Mekah. Dari situ Rasulullah Isra ke Masjidil Haram, ilal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana nak? Di Palestina. Sudah itu naik lagi Rasulullah ke Baitul Maqdis. Langit pertama 1, 2 sampai ke 7, ke Sidratul Muntaha, lalu ke Sabah, ke Mustawa, lalu berdialog dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yuk saya uji lagi nak, siapa yang tahu apa isi dialognya? Nak keluar duit tadi mana? Ada yang bisa jawab apa dialognya? Siapa lagi yang bisa ke depan? Apa isi dialognya Rasulullah dengan penciptanya? Siapa? Apa tahu? Ada yang tahu? Apa Bu? Dialognya apa yang kita baca dalam salat ketika akhir salat kita? Apa kata Rasul? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lalu kembali Rasul menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nak. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, dan aku Muhammad adalah utusanmu yang terakhir. Sudah tahu? Paham? Kalau ditanya nanti nak, antum hadir lagi tempat lain, langsung sambut duitnya tu, baca tu. Itulah dialognya. Dan intinya setelah itu mendapatkan perintah inilah inti uraian hikmah kita sesuai dengan materi yang disediakan oleh panitia Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Momen Isra Mi'raj untuk refleksi diri menjadi pribadi muslim yang lebih beriman, bertakwa dan bermanfaat bagi semua. Ini ada di solat.
Salat. Berapa nak perintah solat pertama kali? Berapa Pak? Bu? 50 waktu. 50 waktu. Tidak ada tawar-tawar Ibu, Pak, tidak ada tawar. Tidak ada nawar-nawar tak. Turun Rasulullah, langit ke-7, ke-6 terus ketemu dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ketemu dia dengan Nabi Muhammad, nanya Musa, Muhammad, kau dari mana? Kata Muhammad, saya dari bertemu dengan Allah. Apa yang kau dapatkan dari Allah hasil pertemuan itu? Dapat perintah. Perintah apa? Kata Nabi Musa, perintah solat. Berapa waktu? Kata Nabi Muhammad, 50 waktu. Terkejut Nabi Musa, Muhammad, jangankan umatku saja yang besar-besar tidak akan mampu melaksanakan 50 waktu solat itu dengan waktu yang disediakan 24 jam. Ya Bu, bayangkan Bu, dikasih solat 50 waktu cuma 24 jam. Bapak sempat tak kerja Pak? Sempat tak ke kantor Pak? Kalaupun sempat Bu, banyak halangan. Kenapa Pak? Baru mau manasi motor, azan di masjid dilanggar. Hayya 'alas shalah. Baru nak naik ke motor, gigi atau mobil, masang gigi, azan pula 50 waktu. Cuman hari ini Pak, akhir-akhir ini lagi heboh, viral masalah azan. Inilah dunia gitu nih Pak. Dari zaman Nabi dulu, Bilal bin Rabah tu naik ke atas bukit, azan dengan ikhlas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar ke langit 7. Saking merdunya azannya itu, dan ikhlas. Tapi hari ini heboh, mau direvisi pula ini azan. Ya Pak, ya Bu, volumenya supaya dikecilkan. Saya sempat berpikir Ibu, mohon maaf Pak, janganlah dikecilkan volume. Besar saja suara azan itu, masjid masih sepi. Betul? Apalagi volume dia kecil. Yang azan pula orang tua. Zaman sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, saya tadi bisik-bisik dengan orang tua saya ini. Sekarang nih Pak, kita lihat di masjid di mana-mana besar, bertingkat, berkeramik, tapi Masya Allah remajanya mana? Ibu bapak yang hadir ini saya yakin dulu pernah remaja masjid, betul Pak? Ada namanya remaja masjid. Hidup siapa kalau misalnya ada acara yang kerja itu remaja. Saya di sini masih lihat tadi ada beberapa remaja, alhamdulillah. Tapi hari ini bahwa sebagian kebanyakan, Masya Allah. Ustaz, saya mohon maaf kalau sini subuh berapa jamaahnya, berapa baris? Jujur be. Satu baris ada? Alhamdulillah. Insya Allah kalau satu baris, saya doakan kampung ini akan aman, akan turun curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga saya ketemu Bu, saya tanya imamnya, Pak Imam mohon izin, jujur Pak Imam, kalau malam subuh-subuh berapa jemaahnya? Apa kata dia? Saya be dengan tiang susah. Pak Imam tu dewek Bu, dengan tiang-tiang yang ada di masjid, berarti makmumnya dah kecil. Adapun nak kata dia, ketika azan saya dewek lah, beduk saya juga, azan saya juga, kesal kadang saya nak. Jadi kayak mana tu kalau subuh azan, basing lah kata dia. Ibu, Bu, Pak, pernah dengar azan orang tua yang sudah umurnya 70 tahun atau 80 tahun, sudah ada ketik gigi sesak napas? Pernah Pak? Pernah Bu? Kasihan. Sudah tu juga keluar suara itu Bu, takut orang di luar masjid tu. Kenapa tak takut? Ngaku-nakutin. Mungkin kata Menteri Agama ini model ini sebenarnya perlu revisi nih.
bagusin lagunya tuh. Ini dah kapan subuh? At-talata Ado bu, ado pak. Di zaman ini ado banyak. Seolah-olah masjid itu buat orang tua-tua be. Mana yang muda-muda banyak main HP. Cobalah bapak ibu, mohon maaf, ini pengaruh ini pak. Masya Allah. Anak kita hari ini bapak, bukan anak kita baik, kita juga lah. Belum lagi dia tidur HP dulu. Tak. Kaget dia, sebelum dia bangun dia cari itu HP, bukan wudhu dulu, bukan sholat dulu, tapi HP dulu. Betul lah bu? Iya tak? Sebahagian anak muda sekarang. Kapan bangun? Nah mulai dia selfiean. Apa ibu ketawa? Pengalaman. Kalau di majelis itu saya tahu betul ibu-ibu, masya Allah. Jamaah saya banyak ibu-ibu pak. Kapan saya ceramah tuh mulai dia ngambil koper buat pula. Ini pak pengaruh. Makanya jangan heran kalau hanya orang tua yang ada di masjid. Imam dia juga kasihan. Maka mudah-mudahan masjid kita ini tidak terjadi seperti itu pak. Ustadz Andes besok seleksi pak. Ini masjid kita indah betul. Diseleksi imam tuh. Jangan biarkan imam itu yang tidak fasih. Ya bu, setuju bu ya? Kita bayar. Ibaratnya tuh kita kasih dia transport tuh demi menyelamatkan jamaah-jamaah dan dengarnya enak. Begitu. Ini tidak ada yang imam, masya Allah, seumur hidup dia lah. Kapan dia jadi imam? Usulli maghribi salasa ada imaman dah tua sesak nafas. Kata yang di belakang Pak Imam mati bila Pak Imam yang ketidik. Tapi yang ditunjuk yang muda dah ketik. Yang pintar juga dah ke masjid. Ya bu ya. Ada juga yang paham alim dia katanya kan, tapi dah ke masjid juga. Saya sempat berpikir, ya Allah, mudah-mudahan dunia ini terbalik. Kembali seperti dulu yang azan itu anak muda. Ketika dia azan, masya Allah ramai masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin ibu-ibu yang punya stok anak gadis sampai berpikir, dulu begitu, siapa lah yang azan di masjid dia? Mau ke masjid mau nengok, siapa tahu bisa jadikan menantu. Dulu begitu bu. Ketika orang menilai, bu pak mohon maaf, dulu menilai orang menjadikan menantu, apa yang ditanya? Sudah sholat tak sudah nak? Bisa tak kau baca Al-Quran? Bagaimana agamanya? Betul bu? Sekarang saya mau tanya jujur saja bapak-bapak, kalau nerima menantu ibu, yang ibu tanya apa bu? Kebanyakan sekarang kau kerja di mana nak? Berapa penghasilan kau sebulan nak? Betul bu? Tapi agamanya, sholatnya tidak pernah kita tanya, jarang kita tanya. Padahal masya Allah, sesungguhnya dunia ini yang menyelamatkan kita adalah amal kita. Ayah anak ibu mau dah kira-kira pak ke masjid? Subuh takut keluar rumah, ada apa di masjid. Tapi begini. Maka halo nak, izin nak ya, mohon maaf, antum ini diajarin sama ustaz antum. Ustaz itu luar biasa mengorbankan waktunya bu. Rela, bersyukurlah anak-anak ibu ini yang mau ke masjid hari ini. Kalau besok kita meninggal bapak ibu,
Inilah yang akan insya Allah mentalkinkan kita. Inilah yang akan mengingatkan kita baca surah Yasin. Mau dah ibu-ibu kalau Pak mati kita besok sakaratul maut, anak kita bilang, mak, dengar mak ya, ikut mak ya, la ilaha illallah. Maknya dengar, la ilaha illallah. Ini mesti bangga kita punya anak seperti itu. Dia baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sambil micit-micit kaki maknya tu, karena mau sakaratul maut, sambil dipicit betisnya ayahnya tu, ya ini ayah baca Al-Fatihah mengantarkan kematian ayah ini, semoga husnul khatimah. Dibaca sama anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada juga anak berikutnya megang di kepalanya sambil dia baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada cucu juga dimegang-megang kaki kita, dia baca juga Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tuntas cucunya baca. Bagaimana perasaan kita menghadapi sakaratul maut? Pastinya ibu, saat itu tidak lagi ada gunanya harta, jabatan, tidak lagi berguna. Tapi dia kepingin mendengarkan kalimat-kalimat baik. Itu yang terdengar. Ketika kita punya anak, punya cucu seperti itu, insya Allah selamatlah kita. Berkatalah kita dalam hati, ya Rabb, terima kasih ya Allah, aku bersyukur sudah meninggalkan anak seperti ini ya Allah. Dia baca Al-Quran ketika aku mati. Akhirnya anak terakhirnya berkata, ya ibu ikut ya, la ilaha illallah. Senyum mengakhiri ayahnya itu. Ruh pun keluar berkata, selamat tinggal wahai jasad. Tapi ibu menyesallah ketika besok punya anak, tidak tahu apa-apa, yang tahunya HP baik. Menyesal. Ada banyak orang duitnya banyak, pejabat mau mati dia Pak, tapi tidak pernah anaknya diajarkan Al-Quran, tidak pernah dikenalkan dengan agama-agama, pelajaran agama. Ketika dia mau mati, anaknya kemana-mana, sudah sukses semua, punya harta, tapi ketika dia mau mati, dia berharap anaknya ada di sampingnya, dan dia menjerit-jerit, ya wahai anakku ya Allah, mana kau nak? Dia telepon satu persatu anak yang sukses, ada di Amerika, ada di Jakarta, ada di Singapura. Nah balik anak, ya aku rindu dengan kau nak. Apa kata anaknya? Karena tidak ada agamanya, maaf ayah, maaf ya, ini lagi meeting, lagi rapat, kami doakan nanti kami kirimkan uang saja nanti mak ya. Ditelepon lagi anaknya yang di Jepang atau di Amerika, nak pulang ya nak, aku ingin melihat kau terakhir. Apa kata anaknya? Maaf ayah, aku tidak sempat, jauh betul. Itu yang kita banggakan Pak. Akhirnya ibunya menyesal, ayahnya menyesal dan menjerit-jerit, ya Allah nak, pulang nak, ibu mau ninggal anakku, ya nak. Ayahnya tadi Pak, Bu, meninggal menakutkan. Dia menjerit-jerit memanggil anak. Dibandingkan pertama tadi senyum, ibu tinggal pilih Pak, mau meninggalkan anak yang soleh solehah atau meninggalkan harta jabatan anaknya tinggi tapi satu pun tidak ada, bahkan meninggal kita tidak ada yang lihat. Banyak tuh ya Pak, banyak kan, gara-gara tanah, persoalan tanah tidak datang anak. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih ibu ya Pak. Oh Pak, Bu, nambah lagi Bu. Sekarang 21:31 menit. Terus Bu. Oh masih juga. Iya Pak. Gini bela Pak, saya nengok Bapak Ibu, nampaknya nih sudah setengah jam berlalu ceramah gitu. Kata guru saya, nak, kalau sudah setengah jam lewat, kau tengok-tengok jamaah.
Di awal tu nak kau ceramah tu elok ni duduk jemaah tu. Bersimpu dia, kata dia. Tapi nak sambil kau ceramah setengah jam berlalu kau tengoklah dia. Kadang ada kakinya lah lain dia, nak ngangkat sebelah. Kata dia. Kau tengok terus. Ya. Kadang tu ada juga nak tanda akhir-akhir ceramah itu kalau dia sudah meluruskan kakinya sambil dia pijat-pijat dia betisnya tu, dia tu sebenarnya tak mau ngomong tu. Dalam hati dia, saya sudah sadar kalau rasa murat naik. Ya Pak. Bu, maksud saya kalau nanti ada saya nengok gejala kayak gitu, kita berhenti. Belum lagi sejam kita berhentilah. Setuju Pak? Jadi intinya sholat. Sekarang pertanyakan diri kita dengan melalui Isra Mi'raj ini Bu. Sudah benar tak bacaan sholat kita? Saya punya tahfiz Bu di sana di lorong siswa, mungkin tahu ada yang lihat. Itu 3 tahun sudah kita bangun. Pertama Pak, untuk menghafal Al-Quran itu mesti wajib untuk faham bacaannya baik atau benar. Tajwidnya mesti diluruskan dulu. Belum bisa kita naikkan dia menghafal Quran sebelum tajwidnya benar. Ini Bu, pertanyakan diri kita, sudah betul tak kita ini ngaji? Pak, maka saya sampaikan tadi Ustaz Andes, besok diseleksi betul. Kalau Al-Fatihahnya tak jelas, jangan suruh. Lebih bagus yang muda-muda seperti ini, tapi dia kualitasnya, fasenya bagus. Daripada ada yang tua, mohon maaf Bu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pecat jadi imam. Belajar dulu Pak. Itu salah banyak. Betulkan bacaan dulu. Maka Ustaz mohon maaf Ustaz berbagi ini dulu, anak-anak kita dulu baik bacaannya. Karena salah bacaan Al-Qur'annya, salah makna. Salah tajwidnya, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, maka pasti akan berpengaruh terhadap makna. Makanya yang pertama, syarat jadi imam itu adalah fasih, bukan tuanya, bukan ilmunya, tapi fasihnya. Betul Pak? Sepakat kita Pak ya? Maka tarawih nanti harus diseleksi. Kalau pula kita tarawih tahun ini, nengok gejala-gejala ini Pak, kapan nak tarawih, nak Idul Fitri, mulailah Covid tuh. Iya Pak, Bu. Corona sudah berlalu. Sekarang timbul maknya. Omikron. Ini kalau nak puasa ini berarti itu. Omikron. Mungkin kaki habis lebaran timbul pula Abikron. Bapaknya pula masuk. Tapi tidak boleh pula kita anggap remeh, karena memang ada kenyataan. Di rumah sakit Raden Matahir itu Pak, kapan Covid kemarin penuh. Tapi duit habis kosong. Betul? Betul? Duit dana Covid habis kosong Pak. Nol Kota Jambi. Tak jadi hapu lah ini hapu. Tapi tak kita juga pakai masker pula kaki kenonian. Jadi takut-takut juga kadang. Tapi pakai masker lah Pak. Antisipasi. Saya itu kadang-kadang kalau pakai masker itu Pak, sudahlah perut besar. Kau pula pakai kacamata pula. Kalau bertiup wah masuk gelap. Tapi ya tetap pakai ngikutin peraturan pemerintah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tanyakan itu dulu. Sudah benar tak bacaan Al-Fatihah kita? Itu dulu. Kalau sudah benar bacaan kita Bapak Ibu, karena ini pengaruh. Tidak ada sholat kata Rasulullah ketika Al-Fatihahnya tidak baca. Tidak baca di sini artinya tidak benar. Maka benarkan dulu. Belajar tajwid itu Bapak Ibu adalah hukumnya fardu ain, wajib. Tiap-tiap kita, saya wajib mengenal tajwid. Ketika baca Al-Quran fardu ain, wajib bagi saya. Tapi kalau kita salah, berdosa lah kita. Itu pertama. Yang kedua, salat Bapak Ibu, perhatikan gerakan kita. Kata Nabi, nanti di akhir zaman akan timbul 73 pemahaman. 73 pemahaman. Maka jangan heran hari ini Bapak Ibu banyak paham yang timbul. Itu azan dikecilin, itu pemahaman tuh.
Habis nanti ibu mungkin kecurigaan saya, volume turun. Besok pula tidak usah lagi pakai sound system tuh, tidak pakai lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada pakai sound system lagi, tidak lagi dengar azan, tutup masjid. Bisa jadi itu Pak. Makanya Bapak Ibu, yuk anak-anak kita generasi, ketika sholat benarkan usolli fadl maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allah, laki-laki Pak, laki-laki Bu, ini laki-laki perempuan beda takbirnya. Allah, laki-laki ini ya, iya batas kuping telingo. Allah, dan ini naik terbuka. Beda kalau ibu-ibu, ibu-ibu Pak, menjepit, merapat bukan jepit, ngerapat Bu ya. Allahu Akbar. Cuman ada juga ibu-ibu protes, Ustaz, apakah dijepit terus, dikepit terus? Kataku tidak juga lah Bu. Dia protes, Ustaz, saya di rumah saya praktekkan, pas saya kepit terus susah nih Ustaz. Kapan susahnya ketika rukuk? Allah, Allah. Enggak juga begitu. Makanya belajar di majelis taklim, kalau ada pengajian datang, biar dijelaskan oleh Ustaz. Faham? Ini kata imam, luruskan saf, rapatkan barisan. Ada Pak Ziko? Saya tidak nyalakan, mohon maaf. Tapi sekiranya mengganggu jamaah, yang bagus-bagus lah. Karena sholat jamaah itu juga sosial, jangan sampai dia mengganggu. Saya pernah Bapak Ibu, mohon maaf, ketemu dengan orang seperti itu, ngambil jatah kawan, ngambil area kawan Pak. Padahal sajadah itu ada kan yang sudah pas tuh. Sampai Pak saya jadinya tak khusyuk. Kenapa? Dicarinya kaki saya, terpijak. Akhirnya saya Pak nengok, siapa lah mijak di bawah gua ya Allah. Coba sambil nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, tetangga sebelah lah rupanya. Akhirnya timbul tidak khusyuk, berkata dalam hati, bukan kau be bisa nginjak, tunggu lagi kau. Imam bilang waladhdallin, rame-rame amin. Wah, kau benar kau. Wah, gitu kan timbul nambah dendam. Sudah itu Pak, mohon maaf. Memang sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat, kata Nabi. Kan beda-beda cara nengoknya itu, tapi tidak berlebihan. Coba Ibu, kalau begini ngangkang gitu, susah untuk ruku dan sujud. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allah. Hah? Susah. Allah. Enggak, saya tidak nyalakan. Tapi sekiranya ganggu dan tersiksa tak gitu. Tapi kalau begini, Imam Syafi'i ngajarkan kilan ke depan, kilan belakang. Insya Allah sampai akhir tidak ada perubahan. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini ada juga Allah. Berlebih. Saya tidak nyalakan. Kalau di depan tuh Pak, terlantuk kepala aku. Jangan berlebihan. Saya tidak nyalakan. Maksud saya ini kan sharing saja. Karena ketika Rasulullah sholat, ada yang melihat dari belakang, dia melihat dari samping, ada yang melihat dari depan, sehingga berbeda pemahaman. Tapi tidak juga berlebihan. Yang parah lagi Pak, ada juga elok sudah tegaknya. Cuman Bu, ketika dia ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma'sita min syai'in. Garuk pula, astagfirullah. Jadi makanya kalau ada panau, kurap, mandi dulu. Jangan bergaruk-garuk.
Ada juga Pak di samping saya dulu, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyib. Dah khusuk saya. Ngapa pula tangan itu tak sebelah aku? Kepingin rasanya nak megang itu. Ingat pula saya waktu masih kecil dulu Pak, kapan kawan sujud tau. Di pemahaman lain mungkin ada, tapi di Syafi'i tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maksud saya itu juga perlu kita ketahui. Di samping bacaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah berakhirlah yang penting Pak, ada yang kita bawa. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, berjanjilah malam ini mungkin ada yang sering waktu masa mudanya kita ninggalin sholat karena mementingkan pekerjaan dunia kita. Kapan azan berkumandang hayya 'alas shalah, kadang masih ada kita dengarkan di telinga kita. Tapi kadang dalam hati berkata, kagetlah dulu, masih panjang waktu. Ibu, kenapa Rasul katakan sebaik-baik amal, afdalul amal adalah as-salatu li awali waqtiha, salat di awal waktu. Kenapa Rasul menyatakan itu? Karena Rasulullah sendiri yang sangat dekat kepada Allah, yang dosanya diampuni oleh Allah, amalnya diterima oleh Allah, meyakini bahwa tidak ada jaminan setelah salat Isya ini kita bisa masih hidup sampai subuh. Betul Bu? Ya Pak, tidak ada jaminan setelah sholat Isya tadi kita masih bisa hidup sampai subuh. Ada Pak? Tidak ada. Maka berjanjilah untuk sholat di awal waktu. Kalau sudah mati kita juga sudah sholat mati kita, insya Allah husnul khatimah. Tapi Bu, Pak, Pak, kita menunda-nunda ternyata mati kita Pak, karena ada orang yang paginya sehat, siang nyoning, enggak, padahal sehat lah, baru ketemu bicara tadi malam. Siangnya sehat, balik ke rumah, musibah terjadi tabrakan, sorenya ninggal. Pulang ke rumah, ada yang bersenda gurau dengan istrinya, tertawa dengan anak-anaknya. Tidak biasa-biasa, ternyata itu adalah tanda-tanda kematiannya. Paginya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur-syukur Bapak Ibu kita sudah jaga solat kita sudah benar. Tapi banyak dalam kubur, kata Rasulullah, menjerit, kesakitan, hancur tubuhnya. Masuk pertama dalam kubur, yang ditanya adalah awwaluhum ma yuhasabu abdullah yaumal qiyamati shalah. Yang ditanya pertama-tama adalah tentang solat. Bertanyalah malaikat munkar dan nakir, ma rabbuka. Dia kalau orang rajin solat itu Pak, disenyum datang, berpakaian putih, malaikat munkar dan nakir. Assalamualaikum, ma rabbuka. Solat jawab, Allahu rabbi, ma nabiyuka. Nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma imamuka imamuka al-Qur'anul Karim. Ma qiblatuka qiblatuka Ka'bah. Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Ikhwanul muslimun wal muslimin. Dijawab oleh salat Pak dengan tenang. Lalu berkatalah malaikat munkar dan nakir, wahai si fulan, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Ibu, Bu, ingat tak Ibu masih kalau waktu pengantin baru dulu malam pertama, Pak, coba kenang-kenang Pak, malam pertama tuh kayak mana rasanya kalau kita bisa memutar memori kita? Sempat tak tidur Pak? Sempat tidur? Bu, sempat tidur Bu? Saya pengalaman dulu malam pertama tuh tak tidur. Karena pesan dari mertua saya, nak, kau mesti berhasil. Iyalah, berjuanglah Pak. Pokoknya pertama-pertama tuh Masya Allah, jarang tidur Pak. Kalaupun sudah tidur kadang bangun, sudah siang lah, jam 10. Begitulah orang yang beriman banyak amalnya, kata Rasul, kata malaikat dan munkar dan nakir, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Datang kiamat baru sadar dia, baru terbangun dia. Selama dalam kubur, terang kuburnya, bercahaya kuburnya, dia tidur dengan nyenyak, tidak ada siksaan karena Tapi ada juga ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ma rabbuka, narkoba.
Ma nabiyuka ceper. Karena kebiasaan masa hidupnya narkoba, neguk botol terus, sembahyang udah pernah, berjudi. Itulah yang nanti akan dijawab. Lalu malaikat datang mengambil pukul besinya itu, cambuknya berkata, tak, terbenamlah yang tadi tidak punya amal itu. Tak tanggung-tanggung Pak, terbenamnya 70 hasta ke dasar tanah, kurang lebih 35-45 meter. Lalu menjeritlah, berkatalah jenazah yang tidak ada amalnya tadi, berkata, ya Allah ya Rabb, hancur tulang-tulang dan dagingku ya Allah, ya Allah sakit, ya Allah ampun, ya Allah, ya Allah aku baru menyesal. Ternyata dulu semasa hidupku aku tidak sholat, tidak ada sedekah, hartaku ya Allah 1 rupiah pun tidak ada aku bawa ya Rabb. Itu terlihat di sini sekarang, ditontonkan ya Allah, hartaku direbut oleh anak-anakku, menyesal ya Allah. Lalu jenazah yang tadi digebuk oleh malaikat meminta kepada Rabbnya, ya Rabb, ya Allah, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Penerima Taubat. Ya Allah, hidupkan aku ke muka bumi walau 1 menit. Walau 1 menit permintaannya. Buat apa? 2 permintaan. Pertama, ya Allah, aku ingin bertobat kepadamu untuk menjaga salatku ya Rabb. Yang kedua, ya Allah, aku akan berikan hartaku untuk sedekahkan hartaku. Aku belanjakan hartaku di jalan-Mu ya Allah. Karena tidak ada 1 rupiah pun. Itulah jeritan jenazah dalam kubur. Seluruh makhluk mendengarkan kecuali kita manusia, dan jin tidak diperdengarkan oleh Allah. Azab kubur itu pasti ada. Benar. Ibu kenapa menggigil, Bu? Takut. Sebelum datang waktu itu, yuk kita perbaiki salat kita, Ibu. Ya Pak, berjanji Pak ya. Karena azab kubur itu menanti. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya nengok jam terus. Silakan dibuka Pak, sejenak kita buka. Ya nak, ini biar ibu nanti bapak bisa baca di rumah. Minimal kasih fotokopi lagi, ibu kasihkan anak-anak kita. Ini terhimpun selawat dan azab meninggalin kubur setiap waktu. Yuk Pak, yuk. Izin Pak dibuka, kita baca dan mengakhiri tausiah kita pada malam hari ini. Kalau kita tahu kan Ustaz, habis Ustaz waktunya ini, kelamuan itu adalah sejam kok. Ya Bu, silakan dibuka Bu yang dapat. Kita baca sama-sama sambil selawat, Ibu selawat jadikan sebagai obat. Kalau ada air, buka air itu Ibu. Ibu sambil selawat di air itu di depan, nanti minta sama Allah dengan selawat itu Pak untuk penyembuh sakit yang kita derita saat ini. Dengan keyakinan kita insya-Allah Allah angkat penyakit. Kita bacakan azab ninggalin sholat setiap waktu. Ya nak ya, ya. Nah, buka ayat ini. Sama-sama. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Semua selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salat ala yasin habibillah. Terasa kotor seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh,
tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Semua selawat. Salat. InsyaAllah semoga yang berselawat, kata Rasulullah, satu kali berselawat denganku maka Allah akan berselawat dengannya 10 kali. Semoga yang berselawat ini Allah angkat penyakitnya ketika punya penyakit, ketika punya masalah. Dengan selawat ini insyaAllah Allah beri jadi solusi dari masalahnya. Billah salatullah salamullah ala yasin. Billah sekarang badan sudah terbujur, sudah terasa di dalam kubur, hati dan daging dipukul hancur karena tak pernah salat zuhur, hati dan daging dipukul hancur karena tak pernah salat zuhur. Semua selawat. Salat ala taha rasulillah salatullah salam ala yasin. Billah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjutkan di rumah Bapak Ibu sekalian nanti. Itulah azab di antara orang-orang yang meninggalkan solat. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, inti kita pada malam hari ini dengan solat. Mari kita berjanji di dalam hati kita masing-masing, sepulang dari sini berjanjilah untuk tidak meninggalkan solat. Berjanjilah untuk tidak durhaka kepada ayah bunda kita. Berjanjilah untuk tidak memutuskan silaturahim, apalagi kita mau menghadapi Ramadan. Ibu saling memaafkan, ya Pak, di antara tetangga kita. Indahnya Ramadan kalau kita berdamai dan akur. Teman kita buat lape, insya Allah teman sebelah buat bakwan, dapat kita bagian. Perlunya kita insya Allah menjalin silaturahim sebelum Ramadan ini. Dan jangan sampai ada di antara kita yang memutuskan silaturahim. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang punya sifat dendam, iri, dengki, lalu dia tidak mau teguran. Maka Ramadan ini Bu, tinggal beberapa hari lagi. Yuk kita salam-salaman, kita saling memaafkan. Tidak usah ngomongin tetangga kita. Hari ini memang dunianya Masya Allah sering menjelekkan saudara satu sama lain. SMS